Oke, assalamualaikum. Kita lanjutkan ya terkait dengan proses pembukuan maupun pencatatan. Jadi ini saya sebenarnya teman-teman kalau udah di dasar ya di akuntansi pengantar 1 harusnya masalah pembukuan ini menjadi sesuatu yang sudah dipahami. Oke, jadi learning objektif, tujuan pembelajaran kita yang ketiga dan keempat seperti tadi yang sudah saya ungkapkan, yaitu terkait dengan prosedur pembukuan dan prosedur pencatatan. Nah, kita pelajari dulu mengapa ada prosedur pembukuan dan mengapa ada prosedur pencatatan, ya. Jadi begini, masalah perpajakan ini terkait sama data, oke, terkait sama data. Dan kita ini menggunakan metode sistem pemungutan self-assessment di mana wajib pajak ini yang melakukan penilaian, assess ya. Dia mengakses dirinya sendiri. Oke, atau apakah dirinya sendiri ataupun badan. Ya. Jadi, dalam mengakses itu tidak hanya berdasarkan intuisi, tapi apa? Berdasar bukti dong. Ya, objektif. Nah, makanya tadi dilaporkan salah satu persyaratan SPT itu adalah objektif. Nah, kalau kita di individu ya yang bekerja pada pemberi kerja atau suatu organisasi, ada buktinya, ada bukti potongnya yang disediakan dari instansi. Oke, pahami dulu ya. Nah, bagaimana ketika suatu individu yang tidak bekerja pada pemberi kerja tertentu, dia punya pekerjaan bebas, dia punya jualan sendiri, atau yang sudah berbentuk badan. Gimana cara membuktikan bahwa labanya sekian? Nah, pasti dasarnya ketika objektif itu berasal dari bukti. Nah, dari mana? Dari catatannya, ya kan? Nah, catatannya berarti dasarnya apa? Apakah catatan asal-asalan atau ada bentuknya? Kan gitu pertanyaan selanjutnya. Nah, maka dari itu di dalam perpajakan mengenal dua konsep, yaitu konsep pembukuan dan pencatatan. Oke, pembukuan dan pencatatan. Nah, mungkin sebelum kita bahas satu-satu, kita bisa pahami dulu apa itu pembukuan dan apa itu pencatatan. Oke. Nah, ini saya ambilkan dari DDTC, apa itu perbedaan pembukuan dan pencatatan. Nah, ini tujuannya sebenarnya sama untuk isi SPT, untuk hitung penghasilan kena pajak, nah tapi terdapat perbedaan di antara keduanya. Ya, oke, kita bahas perbedaannya. Sebelum membahas perbedaan, kita bahas definisinya. Jadi menurut pasal 1 angka 26 UU KUP, UU KUP itu ketentuan umum perpajakan. Pembukuan itu suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai harta, kewajiban, modal. Oke, ini kayak di laporan posisi keuangan, penghasilan, biaya, dan harga perolehan penyerahan barang jasa. Ini dari mulai penghasilan sampai penyerahan barang jasa ini di laba rugi yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, laporan laba rugi untuk periode pajak tersebut. Paham ya? Jadi pembukuan itu proses pencatatan yang outputnya adalah neraca dan laba rugi untuk periode tahun pajak tertentu. Kalau pencatatan, ini pengumpulan data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto atau penghasilan bruto sebagai dasar perhitungan jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak atau dikenai pajak final. Ya. Kalau pencatatan ini fokusnya pada omset atau penghasilannya. Ya, berbeda ya. Ini penghasilannya, ini komprehensif. Oke, harta, kewajiban, modal itu di laporan posisi keuangan atau istilah di pajak masih pakai neraca, dan nggak cuma penghasilan tapi biaya. Bisa dipahami ya? Oke, kenapa seperti ini? Berbedanya apa? Ya jelas berbeda, fokusnya penghasilan, satu fokusnya ini, ya. Lalu
apalagi perbedaannya gitu. Nah, makanya kembali lagi ke PPT yang tadi gitu ya. Ini tadi definisinya. Nah, kapan? Apakah kita boleh memilih antara pembukuan dan pencatatan atau apakah ada aturannya? Mana yang wajib pakai pembukuan, mana yang wajib pakai pencatatan? Gimana? Kalau kita melihat Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, dikatakan bahwa kewajiban pembukuan ini wajib bagi OP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Nah, pahami dulu ya. Jadi OP yang melakukan pekerjaan bebas, kegiatan usaha, individu ya, bukan di bawah pemberi kerja. Oke. Yang kedua, wajib pajak badan. Wajib pajak tapi berupa badan. Maka dari itu, dia wajib menyelenggarakan pembukuan. Oh, berarti semuanya. Nah, sekarang kita lihat ayat 2. Tapi ada pengecualian dari yang berkewajiban melakukan pembukuan. Siapa aja yang tidak wajib melakukan pembukuan, tapi wajib melakukan pencatatan? Yang pertama, WP orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas yang diperbolehkan menghitung penghasilan itu dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan itu. Jadi boleh melakukan wajib melakukan pencatatan ketika OP ini menggunakan tarif norma yang diperbolehkan, yaitu siapa? Bagi orang pribadi yang omsetnya di bawah 4,8 miliar. Ya, kalau menurut Undang-Undang HPP sekarang, ketika di bawah 600 miliar kan nggak kena pajak kan setahunnya omsetnya. Jadi antara 600 miliar sampai 4,8 miliar itu boleh melakukan pencatatan. Tidak wajib melakukan pembukuan. Ya, ingat 600 juta sampai 4,8 miliar. Nah, itu OP yang melakukan usaha bebas dengan omset itu tadi, itu perhitungan pajaknya cukup menggunakan tarif ya norma tadi 0,5% kali omset, bukan kali laba. Makanya dia cukup pakai pencatatan sudah cukup datanya. Ya. Kalau BUMDes gimana? Badan Usaha Milik Desa boleh pakai ini aja. Kalau masih memenuhi. Oke. Yang dikecualikan lagi yang tidak melakukan WP pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Jadi kalau kayak karyawan gitu nggak wajib melakukan pembukuan. Debu apakah wajib melakukan pencatatan? Iya. Penghasilannya tuh totalnya berapa? Ya. Tapi kan itu tadi kalau pemberi kerja biasanya sudah direkap sama pemberi kerja. Kalau direkap ya, kalau enggak kita berarti yang mencatat sendiri. Nah, logikanya iya karena dia dipotong oleh pemberi kerja. Nah, paham dulu ya. Nah, ini wajibnya. Nah, tapi ada juga yang OP juga yang memilih. Ya, dia memilih untuk melakukan pembukuan. Ya, dia memilih sendiri untuk melakukan pembukuan. Ya diperbolehkan. Dia maunya pakai pencatatan, jadi pakai badan boleh. Ya. Terus kemudian tadi yang dikecualikan itu tadi terkait dengan masalah omsetnya. Oke, jadi ketika dia menginginkan untuk menggunakan pembukuan. Nah, apa aja persyaratannya? Dengan itikat baik, dengan diselenggarakan di Indonesia, dengan menggunakan huruf Latin, Arab, dan satuan mata uang rupiah. Kemudian diselenggarakan atas asas pembukuan menggunakan bahasa asing selain mata uang, selain rupiah, wajib mendapat izin Menteri Keuangan.
kemudian catatannya harta, kewajiban, modal, dan seterusnya. Jadi minimal tuh kalau menurut perpajakan hanya ada laporan laba rugi dan perubahan modal neraca posisi keuangan. Terus ini kalau pembukuan bahasa asing selain dengan mata uang rupiah, ini PMK-nya masih 2015 ya. Sebenarnya PMK-nya udah baru, nanti saya boleh beri linknya. Ini PMK-nya ada 2021. Nanti teman-teman lihat bisa terkait dengan PMK, masalah pembukuan dan pencatatan itu 2021. Ya, ini terkait dengan PMA, penanaman modal asing, kontrak karya, kontrak bagi hasil, BUT dan sebagainya. Ini boleh menggunakan mata uang selain rupiah. Oke. Nah, terakhir terkait dengan pencatatan. Ya, kalau pencatatan tadi sebenarnya kas basis ya terkait dengan peredaran atau penghasilan bruto. Oke, jadi kalau tergantung usahanya kan, makanya kompleksitas itu tergantung usahanya. Kita nggak perlu mencatat sampai ke pembukuan kalau memang di bawah omset 4,8 miliar misalnya. Nah, makanya menggunakan penghasilan saja. Persyaratannya pencatatan menggambarkan peredaran penerimaan bruto, kemudian bagi wajib pajak yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha, maka pencatatan harus menggambarkan secara jelas untuk masing-masing jenis usaha. Jadi kalau punya lebih dari satu usaha gimana ya, digambarkan masing-masing per tempat usaha. Dia harus wajib mencatat gini, walaupun dia wajibnya mencatat penghasilan, tapi kita juga harus punya pencatatan yang terpisah ya atas utang dan harta. Ini juga nggak berlaku bagi hanya badan ya atau UMKM, tapi individu. Misalnya saya melaporkan pajak itu juga melaporkan saya itu punya harta apa aja yang atas nama saya. Ya, motor misalnya itu saya laporkan terpisah tapi tidak terintegrasi seperti ketika kita melakukan pencatatan pembukuan. Hanya melaporkan aja. Ya, misalnya saya punya utang berapa, punya motor apa gitu. Harta saya apa aja. Gitu ya. Jadi punya catatan walaupun tidak terintegrasi seperti pembukuan. Nah, ini kewajiban penyimpanan. Jadi kapan penyimpanan buku atau catatan dokumen ini yang terkait dengan perpajakan ini harus kita simpan? Di aturan di KUP dinyatakan 10 tahun. Ya. Termasuk yang sekarang semuanya sistem elektronik paling tidak 10 tahun karena pemeriksaan bisa sampai 10 tahun sebelumnya. Nah, di mana? Ya, di tempat kedudukan, kalau orang pribadi di tempat kegiatan atau tempat tinggal. Selesai ya. Terus kemudian mungkin saya akan bahas ini sedikit. Oke, nanti di peraturannya bisa dilihat ya. Jadi kalau pembukuan ya, ini memang ini tadi udah kita bahas ya. Jadi ada poin-poin yang dibahas. Jadi nanti apa kaitannya dengan akuntansi? Jadi terkait dengan sebenarnya kalau metodenya di sini terkait sama ada beberapa poin yang diatur, yaitu misalnya masalah penilaian, persediaan, dan penyusutan dan amortisasi. Nah, di sini juga diatur sekurang-kurangnya. Nah, jadi kalau pajak tuh pada intinya minimal ada ini ya, gitu. Sekurang-kurangnya ada harta, kewajiban, modal, penghasilan, biaya, dan harga perolehan. Ini kayak HPP ya, HPP-nya. Nah, jadi bentuknya dia cukup laba rugi dan neraca istilahnya dia. Oke. Ini ya. Wajib pajak tertentu sebagaimana dimaksud ayat 1 memenuhi persyaratan. Jadi dia pengennya memenuhi standar juga gitu. Karena memang kalau di standar EMKM ini, teman-teman nanti kalau di mata kuliah di semester berapa gitu ada mengenai bahas standar akuntansi untuk UMKM. Namanya standar akuntansi EMKM. Nah, di standar akuntansi EMKM ini memang sesuai dengan aturan perpajakan. Ya, dia dibuat simple. Aturannya simple. Sesuai dengan aturan perpajakan. Oke. Apa lagi ya? Nah, ini ada beberapa aturan ya, persediaan dan pemakaian persediaan, pakai metode rata-rata,
atau persediaan yang diperoleh pertama atau FIFO ya. Jadi yang diperbolehkan dalam peraturan perpajakan adalah FIFO dan average ya. Jadi kalau teman-teman LIFO itu nggak boleh dipakai dalam perpajakan. Terus kemudian penyusutan yang kemarin sedikit saya bahas, penyusutan ini ada beberapa kelompok. Kelompok 1 menggunakan 4 tahun, 20 tahun, dan amorti. Ada 2 kelompok ya di sini ya, 4 sama 20. Amortisasi ini 4 tahun ya. Ngitungnya oke. Nah, secara umum itu dulu. Nanti aturan itu diatur dalam PMK kalau nggak salah. Aturan aset apa aja yang 4 tahun, yang 20 tahun itu mana aja diatur. Oke, menghentikan ini. Baik. Ini contoh tata caranya. Oke. Gitu ya. Itu dari saya, nanti kita bisa lanjutkan tanya jawab dan ada tugas yang mungkin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.